Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa syahrul ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita dapat melaksanakan saum di hari yang kedua. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan sholihan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita usia untuk tuntas menyempurnakan ibadah saum di tahun ini. Hadirin ikhwatul iman, bulan Ramadan sering disebut sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Hal ini karena di bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan berbagai hal, berbagai keistimewaan agar kita menjadi hamba-hamba yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap sholat, setiap saum kita, setiap amal-amal ibadah yang kita laksanakan akan bernilai berlipat ganda, dan insya Allah untuk orang-orang yang rabbaniyun, orang-orang yang semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan ini, maka akan mampu mengarungi, akan mampu menghadapi ujian-ujian di bulan-bulan yang lainnya. Hadirin ikhwatul iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa syahrul ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, dan dikunci pintu-pintu neraka. Hadirin ikhwatul iman, dibuka dan ditutupnya pintu surga dan pintu neraka itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di keseluruhan bulan sepanjang tahun. Jadi hadirin ikhwatul iman, pintu surga itu sudah terbuka sejak sekarang, apalagi di bulan Ramadan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum, dan dibondong-bondongkan, diberangkatkan secara rombongan, zumarah, dihantarkan ke pintu surga orang-orang yang bertakwa, hatta idza ja'uha futihat abwabuha, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sehingga ketika orang-orang bertakwa itu sampai ke pintu surga, futihat abwabuha, wa futihat abwabuha menggunakan wawu, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, ketika orang-orang bertakwa, orang-orang beriman itu berangkat, diabringkeun, berbondong-bondong menuju surga, wa futihat abwabuha. Sedangkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang-orang kafir, orang-orang ahli neraka, di sana Allah tidak menggunakan wawu, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Satu huruf wawu yang membedakan ini menentukan makna. Wa di sana wawu ma'iyah, wa untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi bersamaan dengan sesuatu perbuatan yang lain. Maka dalam ayat tadi, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, ketika orang-orang beriman datang ke pintu surga, wa futihat abwabuha, dan pintu-pintunya sudah terbuka. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, ketika mereka datang ke surga, wa futihat abwabuha, pintu-pintunya sudah terbuka. Jadi hadirin ikhwatul iman, pintu surga itu sudah terbuka.
Peluang-peluang kebaikan itu selalu ada, terutama di bulan Ramadan. Sedangkan pintu neraka Allah menggambarkan hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika orang-orang ahli neraka datang ke neraka, futihat abwabuha, baru dibukakan pintu neraka itu. Hadirin ikhwatul iman, dibuka dan ditutupnya pintu neraka adalah ujian keimanan bagi kita. Makanya bulan Ramadan ini disebut bulan tarbiyah, disebut bulan pendidikan, karena untuk menguji kita apakah kita termasuk orang-orang yang beriman atau tidak. Dihadirin ikhwatul iman, kalau ujian yang terkait dengan agama, pelajaran yang terkait dengan agama, itu Allah Subhanahu wa taala beritahu jawabannya. Tapi kapan terjadinya tidak tahu. Sedangkan kalau ujian-ujian di dunia, dalam arti seperti ujian di sekolah misalnya, waktunya sudah dikasih tahu, tapi apa ujiannya tidak diberitahu. Lalu hadirin ikhwatul iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup hadisnya wasul silatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci dan dibelenggu setan-setan. Pertanyaannya, ketika manusia berbuat dosa, siapa yang mempengaruhinya? Sebab setan-setan sudah dibelenggu. Setan-setan tidak akan menggoda. Hadirin ikhwatul iman, maka tentu jawabannya adalah dirinya sendiri. Akhlaknya, kebiasaannya, kondisi keimanannya, itu yang menentukan sukses atau tidaknya Ramadan kita. Setan-setan sudah dibelenggu, maka bagaimana mungkin kita masih suka berbuat dosa? Tidak lain karena itu sudah jadi akhlak dan kebiasaan kita. Ketika kita misalnya di bulan saum, kita melaksanakan saum maupun menahan diri dari makan dan minum, tapi kita tidak mampu menahan lisan kita dari menyakiti orang lain. Pertanyaannya, dari mana pengaruh lisan bisa menyakiti orang lain? Tidak lain hadirin ikhwatul iman, itu adalah akibat dari kebiasaan kita sendiri. Itu karena di bulan-bulan yang lain kita suka menyakiti orang lain dengan lisan kita. Maka hadirin ikhwatul iman, sekali lagi bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Kita melatih diri kita melatih seluruh jiwa kita, lisan kita, tangan kita untuk selalu taat kepada Allah, sehingga nanti kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak lain sekali lagi yang membuat kita menjadi seperti ini, menjadi orang-orang yang misalnya masih suka berbuat maksiat, tidak lain karena maksiat itu terlalu sering kita lakukan dan menjadi kebiasaan. Maka bulan Ramadan adalah momen untuk memutus kebiasaan-kebiasaan buruk kita, untuk memutus kebiasaan-kebiasaan maksiat kita. Bulan Ramadan adalah bulan kita membiasakan kebudayaan baru, membiasakan kebiasaan-kebiasaan baru yang menunjukkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita mendidik diri supaya kita mampu menjadi rabbaniyun, orang-orang yang dekat dengan Allah, bukan hanya ramadaniyun, orang-orang yang rajin ibadah di bulan Ramadan saja. Maka mari kita lihat metode pendidikan yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah di surat Al-Jumu'ah. Allah menyatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus kepada orang-orang yang ummi, orang-orang yang tidak mengenal membaca dan menulis, rasulan minhum, seorang utusan dari kalangan mereka. Yatluna kitaballah, yatlu alaihim kitaballah, yang membacakan kepada mereka kitab Allah, wa yuzakkihim,
dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Jadi ada 3 yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai tugas Rasulullah, sebagai peran Rasulullah sebagai pendidik. Yang pertama, yatlu alaihim kitaballah, membacakan kitab Allah. Yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi kalau disederhanakan hadirin ikhwatul iman, cara kita mendidik diri, mendidik keluarga adalah dengan 3 ini: tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Tilawah artinya membacakan ayat-ayat Al-Quran. Artinya hadirin ikhwatul iman, untuk memutus kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan, misalnya sebelum datang bulan Ramadan ini, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Sebab momen yang sangat tepat bulan Ramadan sendiri Allah sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi hadirin ikhwatul iman, sangat tepat kalau bulan Ramadan ini kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Tapi tilawah bukan sekedar qiraah. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyebut di sini tilawah. Tilawah artinya ittiba. Ada perbuatan selanjutnya yang dilakukan sesudah membaca. Jadi bukan memperbanyak bacaan. Sekali lagi, bukan hanya memperbanyak bacaan. Tilawah itu ada perbuatan lain yang mengikuti bacaan, makanya disebutnya tilawah. Sebab kalau hanya mengucapkan, mengumpulkan huruf-huruf di lisan kita, itu disebutnya qiraah. Sedangkan di sini Allah menggunakan lafaz tilawah. Tilawah itu artinya ittiba, mengikutkan sesuatu sesudah perbuatan sesuatu, mengikutkan amalan yang lain sesudah membaca Al-Quran. Artinya hadirin ikhwatul iman, bukan hanya membaca dalam arti mengumpulkan lafaz-lafaz Al-Quran dalam lisan kita, tapi lebih dari itu harus ada tadarus. Jadi kalau kita misalnya melaksanakan tadarus sesudah tarawih nanti, maka hadirin ikhwatul iman harus tadarus. Tadarus dari kata darasa yadrusu, artinya mempelajari, artinya memahami. Mendaras, bukan hanya membaca tapi mendaras, memahami. Di sana ada tilawah, membacanya, di sana ada tafakur, mentafakurinya, dan di sana juga ada tadabbur, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Itulah tadarus, memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya tadarus misalnya hanya berupa memperbanyak bacaan Al-Quran, maka tingkatkan kualitasnya menjadi tilawah, tingkatkan kualitasnya menjadi tadarus, sehingga kita menjadi semakin paham terhadap Al-Quran. Sesudah tilawah, Allah sebutkan pendidikan Rasulullah itu dengan tazkiyah. Tazkiyah dari kata zakah, yazku, zakat, artinya an-numu, artinya tumbuh dan berkembang. Tapi di sisi lain, tazkiyah yang bermakna tumbuh dan berkembang ini sering kali dimaknai dengan pensucian. Jadi arti asal dari tazkiyah atau zakat itu adalah tumbuh, tapi sering kali dimaknai mensucikan, membersihkan. Dari mana asal makna mensucikan, membersihkan ini? Hadirin ikhwatul iman, hal ini dilihat dari asal bahasanya, di mana ketika seseorang merawat tanaman, menumbuhkan tanaman, maka di sana harus ada proses pembersihan hama-hama, proses pembersihan rumput-rumput dan hama-hama yang mengganggu tumbuh kembang tanaman tersebut.
Oleh karena itu tazkiyah sering dimaknai pensucian. Maka hadirin ikhwatul iman, tazkiyah, pensucian atau penumbuhan tidak lain adalah dengan cara menyingkirkan hal-hal yang akan merusak saum kita, hal-hal yang akan merusak keimanan kita. Beberapa hari yang lalu dalam mimbar Jumat di sini sudah disampaikan ada 4 racun hati yang akan merusak hati kita dan akan merusak saum kita. 4 racun hati itu adalah yang pertama, fudulun nazar, terlalu banyak memandang, melihat hal-hal yang tidak perlu. Maka hadirin ikhwatul iman, di bulan Ramadan ini kurangi screen time, kurangi waktu kita di hadapan layar, baik itu layar televisi, layar HP, atau layar-layar apapun. Sebab fudulun nazar, berlebih-lebihan dalam memandang sesuatu yang tidak perlu akan menumpulkan hati kita, meracuni hati kita, dan selanjutnya akan merusak pahala saum kita. Racun hati yang kedua, fudulut ta'am, terlalu banyak makan. Maka dengan ibadah saum kurangi makan. Kurangi makan. Allah membatasi hanya yang wajib itu berbuka. Sahur itu sunnah. Artinya tidak sahur pun sah. Tapi hukumnya sunnah, sebab Rasul memerintahkan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah, sebab dalam sahur itu ada berkah. Yang wajib itu berbuka, sahur itu sunnah. Maka hadirin ikhwatu iman, di 2 waktu tersebut tidak perlu kita memperbanyak makan. Makanlah dengan secukupnya. Racun hati yang ketiga, fudulul kalam, terlalu banyak berbicara. Maka hadirin ikhwatul iman, kurangi kuota bicara kita, perbanyak membaca Al-Quran. Kalau dalam ilmu psikologi, laki-laki itu sehari semalam biasanya 7.000 kata, sedangkan kaum perempuan 21.000 kata. Maka perbanyaklah kuota itu dihabiskan dalam membaca lafaz-lafaz Al-Quran. Lalu racun hati yang keempat, fudulul mukhalatah, terlalu banyak bercampur gaul dengan manusia. Perbanyaklah di bulan Ramadan ini waktu berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan tazkiyah. Baru hadirin ikhwatul iman, pengajaran yang ketiga yaitu taklim, dalam makna mengajar. Kita belajar ilmu yang baru, kita belajar pengetahuan yang baru. Hadirin ikhwatul iman, tilawah, tazkiyah, taklim, itulah 3 hal yang akan mensukseskan Ramadan kita. Mudah-mudahan kita mampu mendidik diri, mendidik keluarga di bulan ini agar kita menjadi Rabbaniyun dan bukan hanya sekadar Ramadaniyun, agar kita menjadi orang-orang yang Rabbani, dekat dengan Rabb, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Ramadaniyun, orang-orang yang hanya beribadah, rajin beribadah di bulan Ramadan saja. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.